Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Setiawan BID. Pernahkah kamu merasa kewalahan dengan emosi, stres, atau kecemasan? Di dunia yang serba cepat ini, mudah sekali kita terjebak dalam hiruk-pikuk dan kehilangan kendali. Tapi tenang, ada sebuah filsafat kuno yang bisa membantu kita menemukan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Filsafat ini adalah filsafat Stoikisme. Stoikisme lahir di Yunani kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi, dipelopori oleh Zeno dari Citium. Filosofi ini kemudian dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti Epictetus dan Kaisar Romawi Marcus Aurelius. Meskipun kuno, ajaran Stoikisme tetap relevan dan memberikan panduan berharga untuk menghadapi tantangan hidup di era modern ini. Salah satu konsep inti Stoikisme adalah lingkaran kendali. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Kita tidak boleh membuang-buang energi untuk hal-hal yang ada di luar kendali kita, seperti cuaca, opini orang lain, pendapat orang lain, keputusan orang lain, atau keadaan ekonomi. Misalnya ketika kita terjebak macet, kita tidak bisa mengendalikan arus lalu lintas. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita terhadap situasi tersebut. Alih-alih kita merasa marah dan stres, kita bisa memilih untuk menerima keadaan dengan tenang, dengan mendengarkan musik atau merenungkan hal-hal positif lainnya, seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Stoikisme juga menekankan pentingnya kebajikan dan rasionalitas. Seorang stoik berusaha hidup sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seperti kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri yang baik. Mereka menggunakan akal dan logika untuk menghadapi emosi dan membuat keputusan yang bijaksana. Lantas bagaimana cara menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, ada praktikan mindfulness, sadari pikiran dan emosi kamu tanpa menghakimi. Kemudian fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, terima hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Lantas kembangkan kebajikan, bersikap jujur, adil, dan berani dalam tindakanmu. Gunakan logika dan akal, jangan biarkan emosi mengendalikan diri kita. Kemudian refleksikan sehari-harimu, tulis jurnal atau renungkan pengalamanmu untuk belajar dan bertumbuh. Stoikisme bukanlah tentang menekan emosi atau menjadi acuh tak acuh terhadap situasi. Ini tentang mengelola emosi dengan bijak dan menemukan kebahagiaan sejati yang berasal dari dalam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme, kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang, bermakna, dan bahagia. Stoikisme memang terdengar seperti filsafat yang berat, tapi sebenarnya prinsip-prinsip ini bisa dengan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa cara praktis yang bisa kita coba untuk menerapkannya. Pertama adalah sadari dan kendalikan pikiranmu. Dengan mindfulness, latih diri untuk menyadari pikiran dan emosi tanpa menghakimi. Ketika kita merasa marah, cemas, atau sedih, cobalah untuk mengamati emosi tersebut tanpa terbawa arus berlebihan. Kemudian identifikasi pikiran negatif. Biasakan untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif yang muncul. Tanyakan pada diri kita sendiri apakah pikiran tersebut rasional dan bermanfaat. Kemudian ubah perspektif. Coba lihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya ketika menghadapi kegagalan, fokuslah pada pelajaran yang bisa dipetik daripada terus meratapi kegagalan tersebut. Kemudian fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Lingkaran kendali, kita ingat konsep lingkaran kendali. Fokuskan energimu pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti usaha, sikap, dan respon kita terhadap suatu situasi. Terimalah yang tidak bisa kita ubah. Terimalah dengan lapang dada hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti cuaca, macet, perkataan orang lain, dan keputusan orang lain, dan hal-hal lainnya. Jangan buang energi dengan mengeluh daripada mengeluh untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Lebih baik gunakan energimu untuk melakukan hal-hal yang produktif. Gunakan logika dan akal, jangan terbawa emosi ketika dihadapkan pada situasi yang memicu emosi. Cobalah untuk tenang dan gunakan logika untuk menganalisis situasi tersebut, dan jangan sampai terkendali oleh emosi tersebut. Kemudian buat keputusan rasional. Ambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan berdasarkan emosi sesaat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan BID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.